Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Dila Sofiana dari kelas 2A Keuangan absen 9 akan membahas mengenai hal yang sangat penting dilakukan saat akan melakukan pemasaran, yaitu mengidentifikasi segmen pasar dan memilih sasaran pasar. Nah, pada penasaran nggak? Yuk ikuti pembahasannya. Untuk pembahasan saya kali ini ada 3 subtopik penting, yaitu yang pertama, pengertian dan prosedur segmentasi pasar. Yang kedua, dasar dan kriteria untuk melakukan segmentasi pasar. Dan yang ketiga yaitu syarat segmentasi pasar yang efektif. Yuk ikuti langsung pembahasannya. Jadi untuk pembahasan yang pertama ini ada pengertian dan prosedur segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pemasaran. Perusahaan harus memerhatikan segmentasi pasar terlebih dahulu supaya produk yang mereka keluarkan bisa tepat sasaran. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai segmentasi pasar ini, kita harus tahu apa sih itu segmentasi pasar. Nah, jadi segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang berheterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen, yang memiliki kesamaan kebutuhan, karakteristik, dan respon terhadap program pemasaran. Nah, ketika perusahaan memerhatikan segmentasi pasar ini, produk-produk yang dimiliki akan dikelompokkan sesuai dengan kesamaan, kemiripan, minat, serta kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, produk yang mereka hasilkan sesuai dengan minat dan kebutuhan para konsumen. Dalam artian, produk mereka akan tepat sasaran sehingga akan mudah laris. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melihat gambar di samping ini, yaitu ada 3 tahap untuk melakukan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar sendiri, yang kedua ada targeting, dan yang ketiga ada positioning. Yuk kita bahas bagaimana sih ketiga tahapan itu. Jadi untuk tahap yang pertama itu ada segmentasi pasar atau market segmentation, yaitu tahapan di mana pemasar atau perusahaan mengidentifikasi dan mengenali profil kelompok pembeli yang diduga membutuhkan produk dan bauran pemasaran yang berbeda. Nah, untuk tahap yang kedua itu ada tahap membidik pasar atau market targeting, yaitu tahapan di mana pemasar atau perusahaan memutuskan untuk memilih segmen-segmen mana yang akan cukup menguntungkan untuk dilakukan. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu ada tahap pemosisian atau market positioning, yaitu tahapan di mana pemasar atau perusahaan berupaya untuk mengomunikasikan manfaat pokok yang berbeda dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada para konsumen. Nah, jadi itu ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan perusahaan supaya produk yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada prosedur segmentasi pasar. Nah, tentunya untuk menjalankan segmentasi pasar ini, perusahaan harus melakukan beberapa prosedur supaya segmentasi yang dijalankan ini lebih terstruktur dan lebih berhasil. Adapun prosedur-prosedur segmentasi pasar yaitu, yang pertama ada tahap survei. Nah, di dalam tahap survei ini, peneliti harus melakukan wawancara informal dan memberikan fokus pada kelompok-kelompok konsumen untuk mendapatkan gambaran mengenai motivasi, sikap, dan perilaku mereka. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian dibuatlah kuesioner formal dan disebarkan kepada sekelompok konsumen yang dijadikan sampel untuk memperoleh data mengenai atribut-atribut dan urutan kepentingannya, kewaspadaan terhadap merek dan urutannya, pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, demografi, psikografi, dan media grafis responden. Nah,
Untuk tahap yang kedua, itu ada tahap analisis. Pada tahap analisis ini, peneliti harus menerapkan analisis faktor untuk menghilangkan variabel-variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Kemudian, peneliti menerapkan analisis kinerja untuk mendapatkan jumlah tertentu dari segmen yang berbeda. Untuk yang ketiga, ada tahap pembentukan profil. Setiap klaster ditemukan profil berdasarkan sikap perilaku, demografis, psikografi, dan media yang digunakan. Jadi, menurut ahli, ada 6 segmen pasar dalam pembentukan profil, yaitu segmen bagi mereka yang pasif dan suka tinggal di rumah. Ada juga segmen bagi mereka yang aktif berolahraga, segmen bagi mereka yang mandiri dan egosentris. Ada juga segmen bagi mereka yang terikat pada budaya, dan juga ada segmen bagi mereka yang aktif secara sosial. Nah, jadi segmen-segmen tersebut juga menentukan nih pembentukan profil pada segmentasi pasar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pada subtopik yang kedua, yaitu dasar dan kriteria untuk melakukan segmentasi pasar. Suatu perusahaan atau pemasar dalam melakukan strategi pemasaran tentunya harus memerhatikan dasar-dasar yang berkenaan dalam melakukan kegiatan segmentasi pemasaran ini. Adapun dasar-dasarnya yaitu ada geografis, demografis, psikografis, dan juga perilaku. Yuk simak pembahasannya. Untuk yang pertama itu ada geografis, yaitu dasar pemasar yang dilakukan dengan mengelompokkan atau membagi-bagi pasar dalam beberapa unit geografis yang berbeda-beda, seperti daerah, populasi, kepadatan, dan juga iklim. Nah, untuk dasar yang kedua itu ada demografis, yang mana demografis adalah suatu dasar pemasaran yang dilakukan dengan membagi-bagi pasar dalam beberapa grup dengan basis-basis variabel kependudukan seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan juga kelas sosial. Untuk yang ketiga itu ada dasar psikografis, yaitu dasar pemasaran yang dilakukan dengan membagi konsumen atas beberapa grup yang berbeda-beda dengan basis variabel gaya hidup dan kepribadian dari konsumen atau psikografis. Nah, untuk dasar yang terakhir ini ada dasar perilaku, yaitu suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi-bagi konsumen atas grup-grup yang berbeda dengan basis variabel seperti status penggunaan, kesetiaan merek, tingkat penggunaan, manfaat yang dicari, kesempatan penggunaan, dan kesiapan membeli dari sikap terhadap produk. Nah, di subtopik kali ini kita akan juga membahas mengenai kriteria melakukan segmentasi pasar. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sasaran pasar, yaitu ada sumber daya organisasi, tipe produk, tahap dalam daur hidup produk, strategi pesaing, dan strategi bersaing organisasi. Untuk kriteria yang pertama, yaitu ada sumber daya organisasi. Dalam memilih segmen, maka perlu diperhatikan nih sumber daya yang ada. Karena semakin banyak segmen yang dipilih, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin banyak. Pemasaran terpusat akan menjadi pilihan organisasi kecil, yaitu dengan cara mengerahkan pemasaran pada segmen-segmen yang kecil, unik, dan kurang mendapatkan perhatian pesaing besar. Untuk selanjutnya itu ada tipe produk.
Ada produk yang disebut dengan high differentiated product, maka strategi yang digunakan bisa differentiated atau continuated marketing. Karena pada produk tersebut mudah diciptakan keunikan yang membedakannya dari produk yang lain. Ada juga produk low differentiated product, maka strategi yang dipilih yaitu undifferentiated marketing. Karena pada produk jenis ini sulit diciptakan keunikan-keunikannya. Jadi untuk tipe produk ini harus dipilah-pilih terlebih dahulu ya. Apa tipe produknya supaya pihak perusahaan dapat memutuskan strategi marketing yang akan digunakan. Untuk yang ketiga itu ada tahap dalam daur hidup produk. Setiap produk memiliki siklus yang dimulai dari tahapan perkenalan pasar, pertumbuhan, dewasa, dan juga menurun. Nah, pada masa perkenalan dapat diterapkan pemasaran serba sama. Pada masa pertumbuhan, produk semakin dapat diterima dan pasar mulai menginginkan variasi produk. Maka dapat diterapkan pemasaran serba aneka. Pada masa dewasa, pesaing mudah mencapai titik maksimal dan seluruh segmen sudah terisi. Maka organisasi mudah mencari segmen yang belum dilayani secara maksimal oleh pesaing, sehingga pemasaran dapat diterapkan. Pemasaran terkonsentrasi. Dan yang selanjutnya yaitu masa penurunan. Organisasi perlu membatasi investasi, memperkecil biaya pemasaran, serta memusatkan sumber daya pada produk dan segmen yang lebih menguntungkan dari pemasaran terkonsentrasi yang sesuai untuk diterapkan. Untuk strategi selanjutnya yaitu ada strategi pesaing dan strategi bersaing dalam organisasi. Untuk memilih strategi mana yang akan diterapkan oleh organisasi, maka perlu memerhatikan juga strategi yang diterapkan oleh pesaing dan strategi bersaing yang dipilih organisasi. Pilihan strateginya bisa berhadapan langsung atau menghindari. Kalau berhadapan langsung, maka organisasi akan memilih segmen yang dimasuki oleh pesaing. Sedangkan kalau menganut strategi menghindari, maka organisasi memasuki segmen yang belum dimasuki oleh pesaing. Untuk subtopik yang ketiga, yaitu ada syarat segmentasi pasar yang efektif. Jadi, pada subtopik kali ini akan membahas syarat-syarat apa aja sih yang digunakan supaya segmentasi pasar yang kita pilih itu efektif. Nah, jadi untuk memilih segmentasi pasar itu tidak serta-merta langsung memilih sasaran pasar apa yang akan dijalankan, melainkan harus memilih dan mempertimbangkan banyak hal. Nah, supaya segmentasi pasar dapat berhasil, maka harus memenuhi syarat-syarat segmentasi pasar. Adapun syarat-syaratnya yaitu dapat diukur atau measurable, dapat diakses atau accessible, substansial, dan dapat dibedakan differentiable, serta dapat ditindaklanjuti atau actionable. Nah, untuk pembahasan syarat-syarat segmentasi pasar yang efektif yaitu yang pertama dapat diukur atau measurable. Artinya, variabel-variabel dalam menentukan segmen pasar harus dapat diperhitungkan secara kuantitatif, seperti nilai atau volume penjualan, maksudnya itu jumlah pelanggan dalam segmen ini. Sehingga mereka para ahli strategi pemasaran dapat memutuskan bagaimana dan sejauh apa yang harus dilakukan pada pemasaran segmentasi pasar ini. Yang selanjutnya yaitu dapat diakses atau accessible.
Nah, dalam syarat ini, untuk melakukan segmentasi pemasaran harus mempertimbangkan bagaimana para konsumen bisa mengakses atau mencapai informasi pemasaran tersebut. Pemasar harus mengoptimalkan usahanya supaya informasi pemasarannya dapat dicapai karena didukung oleh sumber daya yang dimiliki. Mungkin beberapa cara supaya informasi lebih tepat dicapai yaitu melalui kampanye di media sosial, iklan televisi, dan lainnya. Untuk syarat yang selanjutnya yaitu ada substansial, yaitu besaran dan nilai segmen pasar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Para ahli segmentasi pasar akan merekomendasikan untuk lebih fokus dan pada kelompok pelanggan yang stabil dan tidak ada kemungkinan bubar, sehingga hal itu akan lebih memberikan kontribusi pada pemasar. Misalkan saja kelompok homogen yang jelas, baik itu dari kelompok usia, latar belakang, sosial, ekonomi, dan persepsi merek. Dengan kejelasan tersebut, akan lebih mudah bagi pemasar untuk mengelompokkan produk-produknya. Nah, untuk syarat selanjutnya yaitu ada dapat dibedakan atau differentiable. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen-elemen dan program-program bauran pemasaran yang berbeda. Misalkan, semua pelanggan di dalam segmen pasar tersebut memiliki referensi dan karakteristik yang sama. Contohnya, suatu perusahaan tekstil nih yang memproduksi jaket berbahan tebal dan berbulu yang mana targetnya untuk wilayah yang dominan bersuhu tinggi seperti pegunungan atau dataran tinggi. Nah, tentu orang-orang yang berada di wilayah tersebut akan berpikir jika jaket tersebut dapat membantu mereka menghangatkan suhu badan mereka. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang tinggal di pesisir. Mereka akan membutuhkan jaket untuk menghangatkan suhu badan mereka. Jadi itulah contohnya. Nah, untuk syarat selanjutnya yaitu dapat ditindaklanjuti atau actionable. Nah, segmen pasar harus memiliki nilai praktis dan harus menyediakan data pendukung untuk posisi pemasaran atau pendekatan penjualan, sehingga semua data atau program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar tersebut dapat efektif, maksimal, dan juga berhasil. Nah, jadi dari beberapa pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan, sebelum melakukan pemasaran produk harus benar-benar menguasai pasar terlebih dahulu, yaitu dengan cara melakukan segmentasi pasar atau membagi-bagi perbedaan masyarakat atau konsumen sesuai dengan keadaannya atau perbedaan dari mereka. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab materi dasar dan kriteria untuk melakukan segmentasi pasar, tentunya supaya segmentasi pasar yang dilakukan bisa terarah, terstruktur, dan juga berhasil, harus sesuai dengan tahapan dan prosedur segmentasi pasar yang ada. Nah, selain itu, supaya sasaran pasar itu tetap berlanjut dan efektif, maka dalam memilih sasaran pasar harus memenuhi persyaratan-persyaratan berupa dapat diukur, dapat diakses, substansial, dapat dibedakan, dan juga dapat ditindaklanjuti. Nah, dengan demikian itu semua, produk yang dipasarkan oleh pemasar ataupun perusahaan itu bisa tepat sasaran dan juga laris. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya Dila Sofiana dari kelas 2A Keuangan absen 9, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.